Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngelain nama aku Fatwa Gona Arila, besar Takla. Di sini aku mau ngejelasin salah satu teori komunikasi, yaitu attribution theory. Attribution theory menjelaskan bahwa bagaimana manusia mencari dan menafsirkan penyebab di balik suatu perilaku atau kejadian. Ketika melihat seseorang melakukan sesuatu, kita secara otomatis bertanya, mengapa dia melakukan itu? Proses pencarian jawaban itulah yang menjadi fokus utama teori ini. Teori pertama kali diperkenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1998 melalui bukunya The Psychology of Interpersonal Relation. Heider berpendapat bahwa manusia pada dasarnya adalah ilmuwan naif. Manusia selalu berusaha memahami dunia dengan mencari sebab dari setiap peristiwa. Heider membedakan dua jenis atribusi. Yang pertama adalah internal, yaitu ketika penyebab dianggap berasal dari dalam diri seseorang, seperti kepribadian atau kemampuan. Lalu yang kedua ada eksternal, yaitu ketika penyebab dianggap berasal dari luar, seperti situasi, lingkungan, dan keberuntungan. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Harold Kelly pada tahun 1967. Kelly memperkenalkan covariation model yang menyatakan bahwa kita menentukan penyebab suatu perilaku berdasarkan tiga hal. Yang pertama ada konsistensi, atau apakah perilaku itu selalu terjadi. Kedua ada distinctiveness, atau apakah perilaku itu hanya muncul dalam situasi tertentu. Dan yang ketiga ada konsensus, atau apakah orang lain juga berperilaku serupa dalam situasi yang sama. Dalam teori ini muncul beberapa konsep penting yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah fundamental attribution error. Ini adalah kecenderungan kita untuk terlalu cepat menilai perilaku orang sebagai cerminan kepribadiannya, sambil mengabaikan faktor situasi yang mungkin mempengaruhinya. Misalnya ketika teman kita telat masuk ke kelas, kita langsung menyimpulkan bahwa ia tidak disiplin, padahal bisa saja ia terjebak macet atau ada keperluan yang mendadak. Yang kedua ada self-serving bias. Ketika kita berhasil, kita cenderung mengaitkannya dengan kemampuan atau usaha kita sendiri. Namun ketika kita gagal, kita cenderung menyalahkan faktor luar. Contoh sederhananya adalah ketika nilai ujian bagus, kita dianggap karena kita memang pintar. Tapi ketika nilai kita jelek, dianggap karena soalnya terlalu sulit atau dosen yang kurang ahli dalam mengajar. Yang ketiga ada actor observing bias. Sebagai pelaku, kita cenderung menyalahkan situasi atau tindakan kita. Tapi sebagai pengamat, kita justru cenderung menyalahkan orangnya. Inilah yang sering menjadi akar dari kesalahpahaman dalam komunikasi sehari-hari. Attribution theory memiliki relevansi yang luas dalam ilmu komunikasi. Teori ini membantu kita memahami bagaimana seseorang menafsirkan pesan yang diterima, bagaimana konflik antar pribadi terbentuk dan diselesaikan, serta bagaimana media membingkai suatu peristiwa dan mengarahkan publik untuk menyimpulkan siapa yang bertanggung jawab. Dalam konteks komunikasi persuasif, teori ini juga digunakan untuk merancang pesan yang mampu mengubah cara audiens melihat penyebab suatu masalah. Mungkin sekian penjelasan mengenai attribution theory dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.